Tika, kok kelihatan bingung? Ini Win, temenku ada yang ulang tahun. Tapi aku bingung ngasih kado apa. Siapa kak? Someone spesial ya? Tahu-tahu aja. Apa ya Win kira-kira kadonya? Gimana kalau hadiahnya bingkai foto? Bingkai foto? Biasa Win, ada yang lain nggak? Oh, ini bingkai foto istimewa kak. Istimewanya di mana? Kita buat bingkai fotonya sendiri. Bisa dari batu alam, bisa dari kerang. Pokoknya unik lah, nggak ada duanya. Emang bisa buat sendiri? Bisa. Aku di tempat galeri abangku, namanya Bang Adi. Nama galerinya Kun Art. Itu daerah Danau Singkara. Bisa buat seperti itu. Diajarin nanti kalau kakak mau. Langsung bisa buat? Iyalah, buat. Nanti istimewa. Bingkai foto kakak cuma punya kakak sendiri yang lihatnya seperti itu. Gimana? Tertarik? Ayo kita ke sana yuk. Sekarang? 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 Iya? Serius? Iya, ayo. Oke deh, ayo. Alat yang dibutuhkan adalah batu kacang, triplek 6 mm, triplek 9 mm, paku, pasir, lem kayu, cat clear, cermin, dan penyangga dari kayu-kayu kecil. Pertama-tama, kita membuat rangka bingkai foto terlebih dahulu. Bahan pemanis batu kacang didapat dari taburan batu kacang dan kayu manis tergantung pada kreativitas. Pada kesempatan kali ini, kita membuat bingkai foto dari taburan batu kacang. Ini sekarang proses pembuatan bingkai foto yang mau kita buat itu ukuran postcard. Jadi bahan dan alat yang kita harus persiapkan. Jadi pertama bahannya tuh pasir, kemudian kulit kerang yang udah dipecahkan, kemudian ini ada triplek ukuran 3 mili, kemudian ini ada triplek ukuran 6 mili. Kemudian kita pakai lem kayu. Selanjutnya untuk finishing kita pakai thinner, kemudian kita pakai melamin, terus kita pakai pewarna namanya wood stain. Ini pewarna kayu. Kemudian ada obat pengeras supaya dia lebih cepat kering untuk melamin, namanya hardener. Selanjutnya peralatan yang harus kita persiapkan, ini ada martil, kemudian ada pisau cutter, kemudian ada pensil, ini siku, kemudian ada meteran, kemudian ini ada ayaan. Jadi inilah secara keseluruhan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam proses pembuatan bingkai foto ukuran postcard. Bahan selanjutnya yang kita pakai itu bahan lem kambing. Ini fungsinya supaya nanti antara triplek 3 dan 6 mili itu lebih merekat dengan cepat. Jadi kalau dia pakai lem kayu, dia agak lama prosesnya. Jadi ini membutuhkan waktu lebih kurang 5 menit aja. Jadi kita pakai untuk penempelan antara triplek 6 mili dan 3 mili itu pakai lem kambing. Selanjutnya tahap pembuatan rangka ukuran frame postcard. Jadi pertama sekali triplek 3 mili kita potong dia ukuran 13 kali 16 cm. Ini yang untuk triplek 3 mili. Kemudian untuk triplek yang 6 mili dengan ukuran yang sama, karena kan itu bakalan ditempel antara 3 dengan 6. Jadi yang 6 mili juga kita potong ukuran 13 kali 16 cm.
kita akan belah bagian tengahnya ini, tapi dengan syarat kita harus ambil dulu setiap sudut ini, dia ukurannya untuk triplek yang 3 mili itu 2,5 cm. Nanti kita potong pakai alat mesin. Jadi contoh seperti ini. Ini akan saya garis 2,5. Oke. Oke. Jadi nanti selanjutnya jadi ini nanti ini dengan ukuran 2,5 setiap sudut, 2,5 2,5 2,5. Ini juga 2,5. Jadi nanti kita akan belah bagian garis yang ini. Nanti dia secara otomatis dia ini akan bolong. Ya, ini fungsinya supaya nanti waktu penempelan foto nanti kan nampak dia, karena kan bakalan kita tempel kaca. Begitu juga dengan triplek yang ukuran 6 mili, prosesnya sama. Jadi kalau yang ukuran 3 mili dia di depan, penempelannya di depan, yang 6 mili di belakang. Jadi triplek 6 mili, jadi kita buat ukuran setiap sudut itu kelilingnya 2 cm. Jadi ini fungsinya karena di bagian depan ukuran triplek 3 mili itu 2,5 cm, otomatis kan dia bagian depan lebih lebar setiap sisinya. Kemudian triplek yang 6 mili kita kurangi sekitar setengah senti. Jadi nanti antara depan dan belakang itu ukurannya berbeda. Jadi di depan lebih besar, di belakang lebih kecil. Ini fungsinya supaya nanti kita taruh kaca, itu kaca tuh lebih duduk. Jadi itu namanya spawning. Jadi bagian itu untuk bagian spawning supaya nanti bisa masuk kaca sama masukin triplek belakang. Potong triplek ukuran bingkai foto jumbo. Caranya adalah triplek 3 mm di belah tengah, triplek 6 mm di belah tengah.
kita udah lewati itu, kita bolong bagian tengahnya. Ini yang triplek yang ukuran 3 mili, dia lebih lebar, dia dengan ukuran 2,5 cm. Kemudian ini triplek ukuran 6 mili. Jadi tahap selanjutnya, jadi ini kan dia masih terpisah, jadi kita akan satukan. Nah, jadi untuk menyatukan ini kita pakai lem kambing. Jadi fungsinya dia supaya lebih cepat kering, jadi proses pengerjaan jauh lebih cepat. Jadi selanjutnya proses pengeliman. Jadi kedua sisi ini kita lem. Jadi triplek 6 mili kita lem, kemudian triplek yang 3 mili kita lem. Jadi dia seperti ini bentuknya. Jadi dilem rata, kemudian kita anginkan paling lama pun 5 menit. Ya minimal dia 3 menit. Kemudian baru selanjutnya kita tempel. Setelah dioleskan lem secara rata, kemudian kita tempel. Jadi usahakan sudutnya itu rata, jadi nampak dia lebih rapi. Kalaupun dia misalnya ada yang lebih, ya bisa dipotong pakai pisau cutter. Oke. Setelah ditempel, kemudian supaya dia lebih ngepres, kita tokok pakai martil. Kedua triplek disatukan dengan cara dipaku. Rangka bingkai poto telah siap. Nah, ini udah proses pembuatan rangkanya untuk frame ukuran postcard udah selesai. Nah, tahap selanjutnya kita akan tabur pasir. Setelah nanti kita tabur pasir, nanti kita akan tabur kerang. Setelah itu penjemuran, kemudian pengeliman. Selesai itu baru difinishing. Jadi yang perlu saya jelaskan, pertama, lem yang kita beli dari toko itu dia kan dalam keadaan kental. Jadi untuk proses penaburan pasir itu kita butuh lem yang sedikit encer. Jadi lem yang kental seperti ini kan, kita campur air dia supaya lebih encer dia, karena nanti waktu proses penaburannya lebih rapi dan lebih rata. Nah, contohnya seperti ini, lem yang udah dicampur dengan air. Kemudian kita pakai menggunakan kuas untuk mengoleskan lem yang udah dicampur dengan air ke rangka yang udah kita persiapkan. Nah, ini sekarang proses pemasiran rangka untuk bingkai frame postcard. Setelah rangka bingkai poto selesai, oleskan dengan lem kayu dan ditaburi dengan pasir. Jadi pertama sekali sisi dalam dulu kita olesin pakai lem basah, sisi bagian dalam. Nah, kemudian bagian depannya yang ukuran 2,5 cm. Nah, selanjutnya bagian pinggirnya. Jadi pinggir atas, pinggir bagian dalam itu semuanya ditaburin dengan menggunakan pasir. Ini fungsinya supaya nanti ini kan nampak dia apa namanya, penempelan antara triplek 3 sama 6 itu nampak dia. Jadi istilahnya kita pakai supaya untuk dempul gitu. Jadi nggak nampak dia, jauh lebih rapi. Jadi pasir yang udah kita siapkan, pasir yang udah diayak, terus ditabur. Nah, jadi bagian dalam dulu ditabur. Sampai rata. Kemudian bagian atasnya. Kemudian samping-sampingnya.
Jadi usahakan pada saat proses penaburan pasir itu usahakan tangan kita jangan menyentuh bagian pinggir. Jadi cara megangnya seperti ini. Oke. Kalau misalnya kita memakai bahan lem yang kental, dia nggak akan seperti ini hasilnya, nggak akan rata dia. Jadi dengan lem yang kental dicampur dengan air, dia kan encer. Waktu kita oles ke triplek bagian depannya, waktu kita tabur pasir dia hasilnya lebih maksimal. Nah seperti ini. Nah setelah dipasirin dengan rata, maka proses selanjutnya itu penjemuran. Rangka cermin dijemur kurang lebih 6 jam hingga kering. Jadi sekarang dijemur. Selanjutnya ini kan udah kering setelah proses penaburan pasir. Jadi bingkai ini udah kering. Kemudian tahap selanjutnya, kerang yang udah dipersiapkan kita langsung tabur. Jadi kita pakai kerang yang cangkang kerang yang dipecahi. Jadi kita pakai cangkang untuk mendesain bingkai foto ukuran postcard. Selanjutnya kita pakai lem yang kental untuk menempelkan kerang di bagian paling depan. Jadi pertama sekali Setelah kering, rangka cermin diberi lem yang dicampur dengan pasir. lem dioles. Jadi mengoleskannya secara rata. Jadi proses pengelimannya itu jangan sebelah-sebelah. Nanti kesulitannya nanti pas dia mau tabur ke sebelahnya. Jadi kita harus mengelimnya 4 sisi. Nah kemudian selanjutnya udah rata lem dioleskan di bagian depan. Kemudian kerang yang udah dipersiapkan kita tabur. Nah, setelah ditabur rata, jadi untuk supaya dia lebih ngepres, kita pukul. Seperti ini. Nah, ini udah rata kan? Jadi ginikan sedikit. Supaya ada bagian yang nggak nempel ke lem yang udah dioleskan, dia lebih nempel lagi kan. Nah. Jemur bingkai foto sampai kering, kurang lebih 6 jam. Setelah ditabur kemudian dijemur, nah ini hasil seperti ini. Dia udah lengket, cuman kelemahannya kalau kita tidak dilem basah nanti dia gampang rontok atau gampang lepas. Jadi tahap selanjutnya kita akan lem dengan lem cair. Jadi supaya nanti satu sama dengan yang lain itu sama-sama merekat. Berilah lem agar serpihan batu kacang menyatu dengan bingkai foto. Dijemur selama 6 jam agar cermin kering. Jadi sekarang kita proses yang terakhir, finishing. Jadi bahan yang kita pakai ini ada wood stain, ini pewarna kayu, kemudian ini hardener. Nanti supaya dia kalau kita menggunakan melamin dia lebih cepat kering. Nah ini melamin, kemudian ini ada thinner. Nah nanti antara ketiga bahan ini kita akan campurkan. Nanti selanjutnya kita akan semprotkan kemari. Nanti ini akan berubah karena yang mau kita masukkan dia wood stain warna dark brown, jadi ya warna coklat tua. Oke. Nah jadi kalau kita mau gelap
maka warnanya kita lebih banyakin. Tapi kalau kita mau lebih mudah dia, maka warna jangan terlalu banyak kita campurkan, karena itu sesuai dengan selera aja. Kalau kita mau lebih gelap maka lebih banyak, kalau mau lebih dia terang ya kita kurangi sedikit takarannya. Oke. Berilah clear agar bingkai foto terlihat menarik. Saya masukkan warna. Oke. Selanjutnya melamin. Oke. Kemudian kita kacau. Oke. Terus thinnernya. Ini obatnya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan obat ini satu gun cat dia biasanya tiga tutup seperti ini kan. Nah, kemudian di kacau rata. Nah, setelah rata baru kita finishing dengan menggunakan kompresor. Bingkai foto diberi kaca 2 mm. Bagian belakang bingkai dibor perlahan. Bingkai foto diberi penyangga yang terbuat dari kayu kecil. Wah, cantik sekali hasilnya, Win. Mudah dan praktis membuatnya. Apa aku bilang Kak, selain hasilnya bagus, buatnya mudah, harganya pun murah. Ya, besok aku buat begini untuk kado ulang tahun temanku. Makasih ya, Win, sudah bawa aku ke sini. Sama-sama Kak.